Kalau itu, saya James Stevenson Sirileo SH, Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur di KPSDM Kabupaten Maluku Barat Daya, peserta PKA Angkatan 14 tahun 2025 NDH 35 di BPSDM Provinsi Maluku. Saya akan memaparkan aksi perubahan saya sebagai berikut. Saya, Edward J.S. Davids, Sarjana Teknik Magister Engineering, Pelaksana Tugas, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Barat Daya, dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Bapak James Stevenson Sirileo SH, NDH 35, peserta pelatihan kepemimpinan administratur Angkatan 14 pada BPSDM Provinsi Maluku, di mana reforman ini mengambil judul proyek perubahan strategi pengembangan kompetensi ASN menuju ASN yang profesional, mandiri dan berintegritas di Kabupaten Maluku Barat Daya, agar ASN bisa lebih profesional, lebih mandiri dan lebih berintegritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberkati Bapak terkasih, agar proyek perubahan ini dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Maluku Barat Daya. Kalwido. Saya Wilson Immanuel Bakir, Sarjana Ekonomi, PLT Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Maluku Barat Daya. Dengan ini mendukung penuh aksi perubahan yang digagas oleh Saudara James Stevenson Sirileo, Sarjana Hukum, selaku peserta PKA Angkatan 14 tahun 2025 NDH 35 dengan judul Strategi Pengembangan Kompetensi ASN menuju ASN yang profesional, mandiri, dan berintegritas di Kabupaten Maluku Barat Daya. Harapannya, aksi perubahan ini dapat meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Maluku Barat Daya dan menghasilkan SDM yang profesional, mandiri, dan berintegritas di Kabupaten Maluku Barat Daya. Amin. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memiliki hak untuk memenuhi pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran tiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, ASN maupun instansi harus merencanakan dan memetakan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tugas jabatannya. Selain untuk meningkatkan kompetensi pegawai, tetapi juga untuk memotivasi pegawai dalam bekerja lebih baik untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama. Pengembangan kompetensi dapat melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan formal, seminar, workshop, dan proyek-proyek khusus yang dirancang untuk membantu pegawai memperoleh keterampilan baru atau meningkatkan yang sudah ada, sebagaimana bentuk jalur pengembangan kompetensi yang tertuang pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil. Perencanaan pengembangan kompetensi ASN adalah perencanaan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi sumber daya ASN dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa ASN memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Maluku Barat Daya. Perencanaan pengembangan kompetensi di Kabupaten Maluku Barat Daya saat ini belum terarah. Pengembangan kompetensi pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya karena investasi tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Kesenjangan kompetensi yang tidak terselesaikan, pelatihan yang tidak relevan, kemungkinan besar tidak akan membawa peningkatan kinerja yang signifikan karena tidak meningkatkan keterampilan untuk tugas yang spesifik. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka akan dilaksanakan sebuah aksi perubahan, yaitu strategi pengembangan kompetensi ASN menuju ASN yang profesional, mandiri, dan berintegritas di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas pelayanan publik. Implementasi aksi perubahan. Tahap persiapan konsultasi aksi perubahan, yaitu menyampaikan rencana aksi implementasi aksi perubahan
dan pembentukan tim efektif dan arahan mentor agar kegiatan strategi pengembangan kompetensi ASN menuju ASN yang profesional, mandiri dan berintegritas di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat diimplementasikan dengan baik. Rapat persiapan pembentukan tim efektif aksi perubahan menyusun SK tim aksi perubahan yang selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2025 Kepala BKPSDM menandatangani SK tim efektif dengan nomor 800.1.2/SK/BKPSDM/angka Romawi 8/tahun 2025 melakukan koordinasi awal dengan pejabat struktural dan fungsional di BKPSDM terkait pelaksanaan implementasi aksi perubahan, melakukan koordinasi lanjutan dengan Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bapeda Litbang dan menyampaikan aksi perubahan yang akan dilakukan. Pelaksanaan menginventarisasi jenis kompetensi yang perlu dikembangkan, yaitu melalui inventarisasi profil ASN, inventarisasi hasil kesenjangan kompetensi, inventarisasi hasil analisis kesenjangan kinerja yang dilakukan dengan menyebarkan formulir AKPK melalui surat Sekretaris Daerah nomor 800.149.A/2025 mulai dari 27 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025 ke seluruh pegawai negeri sipil di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu sebanyak 1.968 orang. 1. Inventarisasi profil ASN dilakukan dengan menyebarkan formulir untuk diisi oleh masing-masing pegawai negeri sipil di setiap perangkat daerah dan kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. 2. Inventarisasi hasil kesenjangan kompetensi, yaitu dilakukan dengan membandingkan antara standar kompetensi dan profil kompetensi jabatan pegawai negeri yang bersangkutan. 3. Inventarisasi hasil analisis kesenjangan kinerja dilakukan dengan evaluasi SKP, dilaksanakan dengan membandingkan target yang tercantum dalam dokumen SKP dengan realisasi capaian pada akhir periode penilaian. Proses ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan bobot sasaran indikator kinerja dan capaian yang terukur. Reformer melaksanakan sosialisasi strategi pengembangan kompetensi ASN pada seluruh ASN di Kabupaten Maluku Barat Daya secara daring melalui Zoom meeting dengan narasumber dari BPSDM Provinsi Maluku, Bapak Arif Uar SE, MM. Selanjutnya, reformer melakukan coaching klinik tata cara pengisian formulir AKPK kepada seluruh kepala sub bagian umum kepegawaian di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya. Verifikasi rencana pengembangan kompetensi, yaitu melalui kegiatan pembentukan tim verifikasi yang ditetapkan dengan SK Bupati Maluku Barat Daya nomor 800.1.2/87.E tahun 2025 tanggal 20 Agustus 2025 tentang pembentukan tim verifikasi pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Maluku Barat Daya yang akan menganalisis dan memetakan jenis kompetensi yang akan dikembangkan. Reformer dan tim melaksanakan verifikasi terhadap usulan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi yang diusulkan oleh perangkat daerah. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil usulan rencana pengembangan kompetensi dan prioritas kebutuhan organisasi. Validasi kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang terdiri dari kegiatan pengesahan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi yang disusun berdasarkan prioritas pengembangan dan bentuk pengembangan yang disebutkan dalam Perlan 10 tahun 2018. Selanjutnya, reformer melakukan koordinasi agar fitur peningkatan kompetensi di CASN dapat tersedia sehingga pegawai negeri sipil yang telah melakukan pengembangan kompetensi dapat terdata di CASN. Manfaat aksi perubahan. Manfaat antara lain: 1. ASN mendapatkan peluang untuk meningkatkan kompetensinya yang mendukung pengembangan karir dan promosi jabatan. ASN yang kompeten cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, lebih mandiri dalam bekerja dan mampu mengembangkan keputusan yang tepat. ASN yang profesional, mandiri dan berintegritas akan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tersedianya data pengembangan kompetensi ASN di CASN bagi ASN yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi. Peningkatan kompetensi ASN akan menghasilkan kinerja birokrasi yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Strategi pengembangan kompetensi juga mencakup pembinaan disiplin dan pemahaman
peraturan kepegawaian yang pada akhirnya menumbuhkan ASN yang taat hukum, mempersiapkan ASN yang memiliki kemampuan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan. Keberlangsungan aksi perubahan ini merupakan hal yang sangat penting, yaitu tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Langkah yang dilakukan oleh reformer untuk memastikan keberlanjutan aksi perubahan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Strategi pengembangan kompetensi ASN menuju ASN yang profesional, mandiri, dan berintegritas di Kabupaten Maluku Barat Daya, yaitu berkonsultasi dan mendapatkan dukungan dari Bupati Maluku Barat Daya, Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Inspektur Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Maluku Barat Daya. Saya Benyamin Tomahuan, Bupati Maluku Barat Daya. Dengan ini nyatakan mendukung penuh aksi perubahan dari peserta PKA Angkatan ke-14 tahun 2005. Semoga perubahan ini bermanfaat bagi kemajuan Maluku Barat Daya ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Semoga dengan aksi perubahan ini, pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Maluku Barat Daya dapat berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan ASN yang unggul di Kabupaten Maluku Barat Daya. Kabupaten Maluku Barat Daya maju, maju, maju.